Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sekarang pembahasan kita tentang nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang maha memberi petunjuk. Wa qad dzakarallahu hadzal isma fi mawdhi'aini minal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Wa huma qauluhu subhanahu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberi petunjuk orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Kemudian penulis buku menjelaskan makna al-hadi. Wal hadi huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yudulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu ilayatihi ila ta'atihi wa ridah. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtadal hayawanu lima yasluhuhu wattaqa ma yadurruh. Al-Hadi adalah zat yang memberi petunjuk hamba-hambanya, membimbing mereka dan menunjuki mereka kepada kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat mereka. Dan dialah yang dengan petunjuknya wali-walinya, kekasih-kekasihnya mendapatkan petunjuk untuk mentaatinya dan meraih ridhonya. Dan dialah yang dengan petunjuknya hewan-hewan mendapatkan petunjuk untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi apa-apa yang membahayakannya. Jadi kaum muslimin, Al-Hadi, nama Allah Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, itu maknanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada seluruh manusia dan hewan. Jadi bukan hanya memberi petunjuk kepada orang yang beriman saja,
Tapi orang yang beriman maupun yang kafir diberi petunjuk oleh Allah, dan juga hewan-hewan diberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Walladzi qaddara fahada, dan yang menakdirkan lalu memberi petunjuk. Qala Ibnu Athiyah fi tafsirihi, Ibnu Athiyah berkata dalam tafsirnya yang bernama Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz. Wa qawluhu fahada amun li jami'il hidayat fil insani wal hayawan. Maksud dari firman Allah, lalu dia memberi petunjuk, ini bersifat umum untuk semua manusia dan hewan. Petunjuk umum untuk semua hewan dan manusia. Petunjuk umum, Pak, ya. Karena ada petunjuk umum dan ada petunjuk khusus. Kalau petunjuk khusus itu untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi yang dimaksud fahada, Allah memberi petunjuk, adalah memberi petunjuk umum bagi semua manusia dan hewan. Wa hahuna waqfatun li bayani anwa'il hidayatil mudhafah ila Rabbi subhanahu wa ta'ala wa yatanawaluha ismuhu jalla wa ala al-hadi. Kemudian penulis buku menjelaskan sedikit tentang macam-macam hidayah yang disandarkan kepada Allah. Yang hidayah ini yang disandarkan kepada Allah ini terkandung semuanya dalam nama Allah Al-Hadi. Jadi sifat memberi hidayah yang ada pada nama Allah Al-Hadi itu yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah ada 4 macam. Ada 4 macam hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk, Pak. Hidayah yang pertama atau petunjuk yang pertama, awalan al-hidayatul ammah. Hidayah yang umum. Wahia, yaitu hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Yaitu hidayah untuk setiap jiwa kepada kemaslahatan hidupnya dan apa yang dapat menopangnya. Nah, hidayah ammah ini hidayatun syamilatun lil hayawani kullihi nautiquhu wa bahimuhu tayruhu wa dawabuhu fasihuhu wa ajamuhu. Hidayah yang umum ini, Pak, ini mencakup untuk semua manusia dan hewan. Baik manusia itu orang Arab maupun orang asing. Hewan ini hewan ternak maupun yang lainnya seperti burung dan binatang melata. Hidayah umum ini kalau dalam bahasa kita dinamakan dengan naluri atau insting. Petunjuk Allah berupa naluri, insting, dorongan alami, pembawaan yang sudah ada sejak lahir tanpa perlu dipelajari dahulu, atau gerak hati alami. Contohnya kalau untuk manusia, naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya. Nah, itu otomatis, Pak, ya. Naluri yang otomatis tidak perlu dipelajari. Kalau untuk hewan di sini dicontohkan, wa min dzalikum hidayatuhu subhanahul hayawan al-bahim
ila iltiqami thadi inda khurujihi min batni ummihi wa ila ma'rifatihi bi ummihi duna ghairiha. Contohnya adalah petunjuk Allah, hidayah Allah kepada hewan ternak yang dia itu menyusu kepada induknya setelah dia dilahirkan. Nah, jadi misalnya kambing atau hewan lainnya, hewan buas sekalipun, misalnya singa, baru dilahirkan, nah bayi itu langsung tahu cara menyusu tanpa harus belajar dan langsung mengenal induknya yang mana. Padahal mungkin banyak kambing-kambing betina yang lain Pak ya, atau sapi-sapi betina yang lain, tapi dia langsung tahu mana ibunya, induknya yang mana. Kemudian kalau induknya pergi kemana, dia ikut kemana saja. Nah, itu namanya petunjuk umum, insting. Contoh lainnya di sini, kahidayatin nahli ila suluki subuli allati fiha mura'iha ala tabayuniha. Seperti petunjuk Allah kepada lebah untuk membuat rumah di gunung-gunung, bukit, di pohon-pohon. Nah, siapa yang memberi petunjuk mereka bisa membuat rumah di sana, agar membuat rumahnya kok tepatnya di sana, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi membuat rumahnya itu begitu sempurna, susunannya harus begitu, bentuknya harus begitu untuk menyimpan madu. Karena kalau bentuk yang lain nanti madunya tidak tersimpan dengan baik. Nah, petunjuk insting ini dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya petunjuk umum ini kalau untuk hewan adalah kahidayatin namlatis saghirah takhruju min baitiha wa tatlubu qutaha wa imba'udat 'alaiha tariq. Petunjuk kepada semut kecil yang mana dia keluar dari rumahnya, keluar dari sarangnya mencari makanannya, padahal makanannya itu sangat jauh dari sarangnya, harus menempuh jalan yang jauh, tapi dia bisa tahu Pak. Terutama gula Pak ya, di mana ada gula di situ ada semut. Peribahasa tapi ini. Apa artinya dia? Pak Hari yang lebih tahu ini. Fa idza dhafirat bihi hamalathu wa saqathu fi tariqin mu'awwajah ba'idatun dzatu su'udin wa hubut wa wa'warah hatta tasila ila baitiha. Kemudian semut itu setelah mendapatkan makanannya lalu membawanya, bahkan menyeretnya, walaupun besar dia tetap sanggup menyeretnya di jalan yang berliku, jauh, kemudian naik turun dan susah, tapi dia tetap menempuhnya sampai akhirnya dia sampai ke rumahnya, ke sarangnya, lalu menyimpan makanannya tersebut. Nah, ini merupakan hidayah amah, petunjuk umum, naluri atau insting yang Allah berikan tanpa perlu dipelajari. Termasuk juga kalau untuk manusia misalnya berhubungan Pak ya, nah, itu otomatis tahu, tidak perlu belajar. Kemudian sanian, macam yang kedua dari hidayah adalah
Hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah atau petunjuk, bimbingan dan penjelasan untuk manusia yang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah balik, yang berakal, yang sudah mendapatkan kewajiban untuk menunaikan syariat, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Kalau untuk petunjuk irsyad dan bayan ini, petunjuk berupa bimbingan, arahan, penjelasan yang benar ini, yang salah ini, yang sesat ini, yang tauhid ini, yang syirik ini bukan hanya milik Allah atau hak Allah, tapi selain Allah juga memilikinya. Seperti para nabi dan rasul, mereka juga bisa memberikan hidayah, bimbingan dan penjelasan. Kemudian ulama, kemudian ustadz, kemudian orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, teman kepada teman yang lain. Wa hiya hujjatullahi ala khalqihi allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Hidayah irsyad dan bayan ini merupakan hujjah Allah kepada seluruh makhluknya, yang Allah tidak mungkin mengazab seorang pun dari mereka kecuali setelah menegakkannya kepada mereka. Jadi Allah tidak mungkin mengazab manusia yang durhaka kecuali setelah menegakkan hidayah irsyad ini dan bayan ini kepada mereka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, yang di sana dijelaskan segala kebaikan agar diamalkan dan segala keburukan agar dijauhi, sehingga manusia mengetahui dan di hari kiamat tidak bisa beralasan lagi, tidak bisa membantah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salisan hidayatut taufiq wal ilham wa syarhi sadri liqabulil haqqi war ridha bih. Macam yang ketiga dari hidayah yaitu hidayah at-taufiq dan ilham, dan melapangkan dada untuk menerima kebenaran dan ridha terhadapnya. Kalau hidayah taufik ini hanya haknya Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang bisa. Sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik. Contohnya, beliau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada pamannya yang sangat dia cintai, yang bernama Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini sebenarnya sudah yakin akan kebenaran Islam, tetapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bersyahadat. Bahkan di akhir hayat hanya diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi dia tidak mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, maksudnya petunjuk taufik. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, maksudnya petunjuk taufik kepada yang dikehendakinya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha.
Bukan kewajibanmu Muhammad memberi petunjuk mereka, maksudnya petunjuk taufik, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka petunjuk taufik ini hanya ada di tangan Allah, dan ia merupakan petunjuk yang khusus, Pak, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati seseorang untuk beriman. Allah membukakan hati seseorang untuk beriman, untuk menerima kebenaran, untuk mencintai kebenaran, menerimanya dan mengamalkannya. Nah, itulah maksud petunjuk taufik. Sesoleh dan sealim apapun kita tidak bisa membuat hati orang lain itu menjadi beriman atau mencintai kebenaran, menerimanya dan mengamalkannya. Seperti itu tidak bisa. Paling kita hanya bisa memberi hidayah, irsyad dan bayan saja, hanya menjelaskan, mengajak. Urusan hati menerima dan mengamalkan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, waliza amara subhanahu ibadahu kullahum ayasalu hidayatahum as-siratal mustaqim kulla yaumin wa lailatin fis salawatil khams. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta hidayah kepadanya. Hidayah ini mencakup semua hidayah, Pak, ya. Hidayah irsyad dan bayan, dan juga hidayah taufik di dalam salat kita setiap hari dan malam, dalam salat 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mencontohkan doa-doa yang mana beliau di dalam doa-doa itu meminta hidayah kepada Allah, kemudian meminta taufik, meminta keteguhan di atas hidayah, meminta kebaikan dan kelurusan di atas iman dan ketaatan, dan meminta kepada Allah agar diselamatkan dan dilindungi dari kesesatan dan penyimpangan. Maka kaum muslimin, hidayah taufik itu perkaranya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita harus selalu banyak berdoa dan memohon kepada Allah hidayah. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan hidayah, jangan sampai sombong, ya Pak, ya. Kita dapat hidayah bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta hidayah itu harus terus, karena kita mungkin mendapatkan hidayah ini dan itu, tapi hidayah yang lain belum. Mungkin hidayah beriman, hidayah mengenal sunnah, alhamdulillah. Hidayah bisa melaksanakan sholat berjamaah, tapi hidayah-hidayah yang lain mungkin belum. Kemudian kita juga harus bersungguh-sungguh menempuh sebab-sebab datangnya hidayah, yaitu dengan rajin menuntut ilmu, rajin membaca Al-Quran, bergaul dengan orang yang saleh dan yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat, berikutnya macam hidayah yang keempat adalah rabi'an al-hidayatu ilal jannati wan nar yaumal qiyamah. Petunjuk ke surga dan neraka pada hari kiamat.
petunjuk ke surga dan ke neraka pada hari kiamat, hanya di hari kiamat Pak ya. Jadi diberi petunjuk oleh Allah arah ke surga. Nah, ini untuk orang yang beriman. Kemudian petunjuk ke neraka untuk orang yang kafir. Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi orang beriman ketika sudah masuk surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk, maksudnya petunjuk ke surga. Dan juga diberi petunjuk ke arah istana masing-masing, Pak. Diberi petunjuk ke rumahnya yang mana, istananya yang mana. Dan nanti penghuni surga itu sangat kenal dengan istananya masing-masing. Walaupun misalnya jalan jauh-jauh sampai kemana, nanti mudah pulangnya, Pak. Lebih mengenal daripada mengenal rumahnya sendiri ketika di dunia. Kalau di dunia kita kan juga mengenal rumah kita, Pak ya, tapi kan kadang-kadang juga tersesat gitu. Kalau bukan karena kita diberi petunjuk oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dalil petunjuk ke neraka, hidayah ke neraka, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahsyurul ladzina zalamu aswajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan teman-teman akrab mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, tunjukkanlah mereka ke neraka, ke jalan neraka. Jadi ditunjukkan, Pak ya, ke neraka, Pak ya. Jalannya ke sana. Baik kaum muslimin wal muslimat, sekarang pembahasan berikutnya yaitu nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha memberi karunia, anugerah atau pemberian. Yang maha memberi karunia, yang maha memberi anugerah, dan yang maha memberi pemberian. Al-Wahhab itu asal katanya wahaba. Al-Wahhab wazannya fa'al. Fa'al itu dalam bahasa Arab lil mubalaghah, menunjukkan banyak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-Wahhab, sangat banyak sekali memberi anugerah dan pemberian, serta terus-menerus tidak berhenti. Apalagi untuk orang yang beriman, terus sampai di surga mereka terus mendapatkan anugerah, bahkan anugerahnya melebihi anugerah apapun. Wa huwa ismun takarrara fil Qur'anil Karim fi thalathati mawadhi'. Nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di 3 tempat, yaitu di surah Al-Imran, Shad, dan surah Shad juga. Yaitu qala Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha memberi anugerah.
Wa qala ta'ala am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha memberi karunia? Wa qala ta'ala fi dzikri du'ai Nabiillah Sulaiman alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala firman menyebutkan doa Nabi Sulaiman alaihissalam, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau maha memberi karunia. Wal wahhab huwa katsirul hibati wal minnati wal atiyah. Penulis buku mengatakan tentang makna al-wahhab adalah yang banyak memberi nikmat, karunia dan pemberian. Fallahu jalla wa ala wahhabun yahibu li ibadihi min fadlihil azim wa yuwali alaihimun ni'am wa yuwassi'u lahum fil ata' wa yajzulu lahum fil nawal. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha memberi karunia. Dia memberi karunia, anugerah dan pemberian kepada hamba-hambanya dari karunia-Nya atau keutamaannya yang agung, dan memberi kepada mereka nikmat yang terus-menerus dan meluaskan rizki untuk mereka dan banyak membalas perbuatan baik mereka. Jadi kalau ada hamba berbuat baik, maka Allah membalasnya itu lebih banyak, Pak. Kemudian nikmat Allah itu sangat banyak kepada hamba-hambanya. Mulai dari sejak dia di dalam rahim sampai meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala pemberian-pemberiannya itu senantiasa mengalir kalau dirupiahkan mahal sekali. Senantiasa mengalir pemberian-pemberiannya terus menerus, tidak berhenti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberi sebelum diminta. Dimulai dari sejak dalam rahim, sperma dalam rahim, kemudian menjadi janin, sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus, kemudian dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lahir, hamba pun dicintai oleh kedua orang tuanya, kemudian dididik sampai dewasa, dan nikmat Allah senantiasa diberikan kepadanya sepanjang hidupnya. Terlebih lagi jika seorang hamba itu hidup di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan pemberian yang paling mulia. Jadi pemberian yang paling mulia itu bukan materi, bukan makanan dan materi lainnya. Tapi pemberian yang paling mulia dan paling besar adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang yang beriman dan bertakwa itu bagaimanapun kondisinya di dunia, dia sangat bahagia. Setelah meninggal, dia lebih bahagia lagi, tidak terkira. Karena dia diberi kenikmatan yang tentu lebih nikmat daripada nikmat dunia, alam barzah. Kemudian setelah itu nikmat surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpetik oleh hati manusia. Kaum muslimin wal muslimat, nikmat-nikmat anugerah dan karunia yang Allah berikan itu sangat bermacam-macam sekali. Di antaranya anugerah dan karunia yang Allah berikan untuk para nabi dan orang-orang saleh. Di sini contohkan anugerah yang Allah berikan kepada para nabi dan orang-orang saleh. Fadzakara subhanahu min hibatihi ar-rahmah man nalaha nala sa'adata ad-dunya wal akhirah. Di antara pemberian Allah untuk nabi adalah rahmat. Kemudian juga wa dzakara subhanahu min hibatihi al-hukmu wal mulku, hukum dan kekuasaan, maksudnya dijadikan oleh Allah sebagai hakim dan raja, seperti Nabi Sulaiman misalnya, Pak. Bukan hanya hakim tapi juga raja. Kemudian juga istri yang salehah dan anak-anak yang baik, saleh dan salehah yang menyejukkan mata. Maka itu anugerah yang luar biasa untuk hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala firman, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna salihin, dan kami karuniai Ishaq dan Yaqub nafilah. Wa kullan ja'alna salihin. Wa qala ta'ala wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Jadi nabi-nabi tadi dikaruniai anak yang saleh, anaknya juga nabi, begitu ya. Maka hendaknya kita juga banyak membaca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena anak itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, apalagi anak itu saleh dan salihah, maka anugerah yang lebih. Wa hadhil hibatul mutanawwi'atu bi yadihi subhanahu. Semua pemberian-pemberian anugerah dan karunia ini yang bermacam-macam milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberinya. Fahuwal maliku li hadzal kaun. Dialah pemilik alam semesta ini. Al-mutasarrifu fihi subhanahu kama syaa. Dan yang mengaturnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi Allah pemiliknya,
Allah lah yang memberinya dan Allah lah yang mengaturnya sesuai yang Dia kehendaki. Terserah Allah. Tapi sesuai dengan kehendak Allah itu bukan sama seperti sesuai kehendak manusia, Pak ya. Kalau manusia itu memberi, tidak memberi itu kadang zalim, kadang salah. Kalau Allah tidak, kalau Allah itu adil, maha adil dan berdasarkan ilmu dan kebijaksanaannya. Seperti dulu ada cerita ya, orang yang sedekah, niat ikhlas sedekah, mau ngasih, ternyata keliru ngasih sedekah ke pencuri, ngasih sedekah berikutnya salah lagi ke pelacur, ngasih sedekah keliru lagi ke orang kaya. Kalau Allah tidak salah, Pak ya. Dan di antara manusia ada yang diberi anugerah anak itu hanya anak perempuan saja. Dan ada yang diberi anak laki-laki saja. Dan ada yang diberi anugerah anak laki-laki dan perempuan digabung. Dan ada yang diuji oleh Allah dengan mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam ini. Pemilik alam semesta, Dialah yang memberi semua karunia. Dia juga yang mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, yang tidak Dia kehendaki pasti tidak terjadi. Dia memberi siapa yang dikehendaki dan mencegah siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kaum muslimin hendaknya kita memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah, karena Allah Maha memberi karunia dan nikmat. Kemudian hendaknya kita juga menjadi orang yang dermawan, suka memberi kepada sesama, mengamalkan nama Allah Al-Wahhab ini, tapi membantu orang lain sesuai kemampuan, Pak. Pembahasan yang terakhir tentang nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang maha membuka, yang maha memberi keputusan, dan yang maha memberi kemenangan. Jadi Al-Fattah ada beberapa arti atau makna. Yang maha membuka, yang maha memberi kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina, memberi kemenangan. Yang maha memberi keputusan, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal fattahul alim. Dan Dia yang maha memberi keputusan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat memberi keputusan, membalas orang yang taat dan mengazab orang-orang yang kafir dan durhaka. Kemudian juga Al-Fattah maknanya yang maha membuka rizki, maha membuka ilmu, jalan kesulitan dibuka, dimudahkan. Penulis buku mengatakan, wa makna hadzal ism, makna nama ini adalah ay alladzi yahkumu baina ibadihi bima yasha wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa amrihi. Al-Fattah maknanya adalah zat yang menghukumi
antara hamba-hambanya dengan apa yang Dia kehendaki, dan memutuskan di tengah-tengah mereka dengan apa yang Dia inginkan, dan membuka karunia untuk siapa yang dikehendakinya dari mereka dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya dan tidak ada yang bisa menandingi keputusannya. Jadi cakupannya itu Pak ya, zat yang menghukumi, yang memutuskan, dan yang membuka karunia gitu. Qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Sa'di mengatakan, fal fattah huwal hukmul muhsinul jawad. Al-fattah adalah, atau maknanya adalah yang membuat hukum, yang berbuat baik dan yang dermawan. Tapi kalau untuk Allah itu maksudnya bukan sekedar dermawan Pak ya, tapi yang maha. Karena manusia juga ada yang memiliki sifat secara nama sama, tapi hakikatnya berbeda. Mengetahui, dermawan, tapi kalau untuk Allah itu yang maha membuat hukum, yang maha berbuat baik, yang maha mengetahui, yang maha dermawan, misalnya begitu. Jadi Al-Fattah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adalah yang membuat hukum, yang berbuat baik, dan yang dermawan. Maka kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan, karena Allah Maha membuka Pak ya. Dibukakan ilmu untuk kita, hidayah, taufik, rizki, dan yang lainnya. Kemudian kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, janganlah berputus asa, karena Allah Maha membuka pintu jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, karena semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Dan kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang maha membuka, yang maha memberi kemenangan, pertolongan, dan yang maha memberi keputusan. Baik muslimin, saya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.